Halo kamu semua, welcome back to my channel. Kitong itu akan mendaki Gunung Rinjani itu lusa, karena besok ada beberapa teman yang akan datang dari Jogja, namanya Kakak Vita, cuman bukan beberapa, satu saja sih Kakak Vita. Tuh, hari ini saya pindah dari saya punya penginapan yang sebelumnya villa, terus saya pindah di penginapan yang ya budgetnya sedikit di bawah daripada itu, harganya 180.000 per malam. Cuman dari lorong dalam yang villa kemarin pindah ke ujung lorong bagian depan sudah ketemu homestay ini, namanya itu Desinamam. So kamu lihat di dalam model kayak gini, ada gambar-gambar kelapa, ada lukisan-lukisan, nah ini fan kayak gini, dan ada bed yang sangat besar. Kok kan tidur sampai puas di sini. Oke Kang, saya sudah keluar dari penginapan tadi. Saya check out itu jam 12. Dari jam 2 saya sudah di sini sampai sekarang sudah jam 5. Sedikit lagi kayaknya baru tiba, baru kita masuk ke bandara. Ya paling tidak karena dia pesawat tiba jam 8, jadi jam 7 baru nanti kita akan masuk ke bandara. So, sementara menunggu satu rencana lagi dulu untuk perjalanan berikutnya. Sekarang sudah 20.38 dan dia baru mendarat. Manusia bikin kita tunggu sampai 8 jam ini. Terkutuk. Selamat pagi kamu semua. Sorry dari malam saya tidak buat video dari bandara ke sini karena kita capek sekali dan itu juga sudah malam, jadi saya tidak rekam apa-apa. Nah sekarang ini kita ada di Senaru, ada di salah satu penginapan di Senaru, dan kamu lihat di pemandangan keluar ada manusia terlaku satu ini. Manusia buruk satu ini. Lihat ini dia pemandangan di depan kita punya penginapan. Dan ini kita punya penginapan yang tadi ngantung ada tidur. Masih ada manusia terkutuk satu lagi. Dan kamu tahu ternyata di atas penginapan ini tuh ada kolam renang. Daerah sedingin ini nih ada kolam renang ini, kira-kira ada yang mau mandi kah? Penginapan ini juga sebenarnya saya tidak tahu sih satu malam itu berapa karena dia sudah include dalam kita paket. Jadi begitulah kita punya penginapan di Senaru. Habis ini jam 7 kita akan ke Sembalun untuk persiapan dan registrasi untuk siap naik Rinjani. Oke kan semua, sekarang kita sudah ada di pickup yang akan bawa kita dari Senaru ke Sembalun. Kamu lihat dia punya perjalanan tuh kurang lebih 40 menit dan kita punya barang-barang ada di belakang sana. Beberapa detik. Itu dia puncaknya. Sesuatunya. Sebelum mendaki, langkah pertama yang harus kita buat di sini adalah lakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas terdekat. Jadi dong tuh harus memastikan bahwa sebelum kau naik itu kau berada dalam kondisi yang sangat sehat walafiat. Ini bikin apa di sini manusia? Bikin apa di sini? Kita mau mendaki. Ini kita lagi lapor untuk pendakian. Oke, tadi jadi habis dari pemeriksaan kita ke sini lagi. Ini kayaknya dia punya badan pengelola begitu ya? Iya. Nah, kita lapor sini. Tapi yang lapor di sini tuh hanya porter sama guide. Melaporkan diri kita, tapi yang bertugas melaporkan. Oh begitu, oke. Siap ibu reporter. Kita sudah sampai di dia punya base camp. Dia punya pintu untuk ke atas. Jadi di sini ada pangkalan ojek, ada kios juga. Jadi untuk menghemat energi kita naik ojek guys. Kita meninggalkan Bapak porter dan guide kita. Kita datang. Pas 4 per 2, jangan pas 4. Kita sudah sampai di pos 2.
perjalanan lumayan mengerikan walaupun kau pakai motor-motor trail. Dan ojek hanya sampai di sini, kita bayar 175. Kita akan jalan dan istirahat di pos 2 sana. Itu dia pos 2. Penuh dengan kabut sekali di sini. Ini di ojek. Sini ada banyak gazebo begitu. Ini kita video. Ini kita video. Terkutuk. Terus ada kayak warung-warung juga. Jadi kalau kamu mau pesan kopi, teh yang panas-panas, kamu bisa pesan di sana. Itu suaraku tuh. No. Iya, jangan. Itu dia porter kita, guys. Oke, kamu semua. Sekarang kita sudah jalan dari pos 2 menuju pos 3. Nanti baru kita makan siang di sana. Katanya sekitar 45 menit baru kita sampai di pos 3. Bersama kita punya guide, Mas Anton. Dan kita punya porter, Mas Krisna. Semangat! Masih semangat, Ibu? Masih. Gas. Itu apa kali ya, kering di bawah. Akhirnya kita sampai di pos 3 untuk makan siang. Ini dia. Sabun di mana? Belajar. Harum sekali. Ini makan siangnya, Kam. Makan ala restoran di atas gunung. Guys, ini kita seperti makan di restoran. Dan ini kopi kita sekali lagi. Sama Anton. Astaga, habis nih, harus habis. Orang yang di rumah. Iya. Kita sudah lanjut dari pos 3, Kam. Dan tadi sedikit gerimis dan hujan. Tapi Depok kabut. Kerennya. I really like it. Ada. Come lihat the view. Wow. Semua hujan. Soalnya kan kita ritme jalan pelan toh. Kan ke puncak kita udah nggak bawa. aman kah, guys? Aman, tapi butuh tenaga. Refill terus, refill air. Aduh. Jadi kita sekarang lagi di Bukit Penyesalan, Kam. Memang kamu akan benar-benar menyesal ketika kamu lewat di sini. Iya. Sangat terjal dan curam. Kamu akan rasa capek sekali di sini. Dan kita perjalanan masih ada 2 bukit lagi. Kamu lihat sana 1 bukit. Nanti sebelah itu ada 1 bukit lagi. Baru di situ kita umpuk camp. Pasti bawa kaki puncak. Oke, semangat guys. Semangat. Dua itu? Itu maksud saya bukit-bukit di Sembali. Oh, bukit-bukit ya. Kapan-kapan jadikanlah gunung itu. Jangan kita nih. Wow. Dan kita lihat Maya tuh. tunjukkan pesonamu. Aku punya botol minum. Sahabat-sahabat licin. Oke. Wah, kita sudah sampai di
Ini camp apa ya, Mas Anton? Oh, ini Pelawangan Sembalun. Taman nasionalnya. Oke, tapi kita punya camp akan di atas sana. Kamu lihat, masih ada satu bukit lagi yang harus kita naik. Semangat. Nanti tong bermalam situ, paginya baru kita ke puncak. Kamu lihat keradong banyak sekali. Sabar ya guys. Tenangkan diri kalian kan. Kita sudah sampai di area camp di bawah kaki gunung. Ini ada Mas kita, Mas Hipop. Aduh, ini sih cantiknya luar biasa. Dan ada satu perempuan di sini. Hi, are you okay? Yes, atur tempat tidur dulu guys. Oke. Semua basah jadi. Oke, laksanakan. Jadi kamu kalau tiba di camp, kamu akan dikasih kopi sama teh lagi. Iya, aku nanya. Kau nanya. Jadi kalau kamu sudah duduk santai, kamu akan dikasih kopi dan teh kayak saya ini. Sambil menikmati pemandangan. Kalau lihat sana, jadi besok kita akan mendaki lagi dari sini sampai ke sana. Itu sudah dia punya puncak. Katanya sih kurang lebih 3 jam, jadi kita akan naik itu sekitar jam 1 atau setengah 1 begitulah malam. Dari sini terlihat pendek tapi panjang juga sih. Di luar dingin sekali kamu. Jadi kita masuk berbungkus diri dulu di sini sambil menunggu makan. Manusia satu ini sudah terbungkus dari tadi nih. Mari kita tidur bareng-bareng dulu, tarik sleeping bag dan bersantai dengan HP. Jadi kan kita sudah sangat kedinginan sekali. Sudah berdua. Tapi ini aku tuh lapis dulu juga manusia jompo jadi. Aku merasa masih dingin. Jadi kita sudah diantarkan makan kan. Mie telur enak sekali. Kamu lihat itu gambarnya. Bon appetit. Mari kita makan. Mari kecai. Selamat pagi Kam. Sekarang sudah pagi jam 1. Kita akan siap-siap untuk ke puncak. Sembarangan siapa? Juga lagi tidur. Oke, sekarang kita siap untuk naikkan. Tapi tidak ada orang. Kami lihat di sana, kamu bisa lihat bulan kan tidak? Bulan merah sekali dari sini. Cantik sekali. Sekarang, ayo kita naik. Semangat guys. Semangat. Semangat. Kita sudah sedikit hampir sampai di puncak Kam. Tapi masih gelap di kiri kanan. Dan manusia 2 masih ada di belakang. Masih sekitar 1 jaman lagi baru kita sampai di puncak. Sebenarnya saya pergelangan kaki kiri kanan susah sakit sekali, tapi tanggung guys, sedikit lagi. Semangat. Semangat. Mana kamu 2? Keren ampun. Kamu harus tahu bahwa dia punya pemandangan di sini cantik sekali. Starling naiknya, jadi dia punya apa namanya? Mana jalan? Ini. Dia punya bintang di atas itu jelas sekali dan kamu bisa lihat. Tapi kampung-kampung. Iya, cuman iya, jadi kita hanya bisa menikmati dari kita pemata saja ya. Kamu dengar cerita saja bahwa ada kamu bisa lihat Kota Mataram dari sini. Kamu bisa lihat Sembalun dan kampung apa yang tadi malam kita ini? Senaru.
Katanya nanti dari puncak itu kita bisa lihat Gunung Agung yang ada di Bali. Dan apa? Gunung Tambora juga. Gunung Tambora juga. Dan seisi kota Lombok, seisi Pulau Lombok. Mari kita lanjut. Kira kita akan sampai puncak. Yuk. Dan sudah ada sedikit kelihatan seberkas cahaya harapan. Sedikit lagi kita sampai puncak, Kam. Ada sana. Tapi dia jarak juga lumayan. Ada orang-orang sana yang sedikit lagi sampai. Semangat. Puncaknya dekat. Semangat. Boleh. Sama saya. Oke, Kam semua. Akhirnya kita sudah sampai di puncak Rinjani. Ini putrek juga. Mati sayang, mati. Tapi finally kita sampai di puncak Rinjani. Kalau kamu lihat di sana, nah, itu tuh Danau Segeranak. Nanti sebentar kita akan berkemah di situ habis dari sini. Dan lihat ternyata masih banyak yang sedang menuju ke sini. Mas, aku mau video. Terus. Iya. Jangan jauh. Bagaimana treknya, guys? Hai, luar biasa. Tapi terbayarkan sih. Keren. Kalau untuk saya menantang sekali dan uji fisik sekali. Pemandangan keren, tapi cukup sekali dalam hidup. Tidak lagi. Thank you, Rinjani. Dua. Iya, lo kan 3 jam bisa cuman kentang atau gimana? Jadi Kam, setelah kita sudah capek naik, kita sudah foto, mau saatnya kita makan dulu. Lapar sekali. Kita mau menikmati puncak dulu. Makan dulu, Kam. Ada sandwich dan oleh. Thank you, Mas Anton. Jadi guys, kita sudah dalam perjalanan turun dari puncak, setengah perjalanan, seperempat. Kita turun istirahat sedikit dulu, makan baru kita lanjut lagi ke danau. Oke. Sudah. Anak
Ini kenapa mereka turun cepat sekali? Nah, sudah apa? Jadi kamu baru turun makan sarapan. Ini kita remuk sekali. Kita kira pulang lebih cepat, ternyata pulang juga sama jauh. Ada. Mulai masih ada perjalanan sampai besok. Baru masih ada 2 hari. 1 hari ya. Ayo. Ini kita mesti turun lagi, nginap, baru besok baru pulang lagi. Dan semua menurun. Ini parah. Nice. Semangat ya guys ya. 2 jam lagi baru dapat danau. Setelah perjalanan panjang dari puncak ke bawah, kita lanjut lagi menurun dari camp ke apa namanya? Ke danau sekitar 3 sampai 4 jam. Lutut longgar kaseng. Tapi tidak akan membosankan karena kamu lihat dia punya pemandangan. Ini lagi kabut ada banyak jadi. Tapi kalau jernih, kalau clear, tidak ada kabut, kamu akan lihat dia punya pemandangan perbukitan yang cantik sekali. Mirip-mirip Jayapura, tapi ini masih sedikit lebih bagus daripada Jayapura. Pagi kamu semua. Kemarin kita sudah turun dari atas ke bawah itu sekitar 4 jam. Normalnya 3 jam tapi kita sampai 4 jam karena kita kaki cedera. Dan hujan besar, kita susah sekali jadi saya tidak buat video. Ini sudah pagi, kita sudah nginap di Danau Segera Anak. Dan kita sudah bangun sedikit lagi, kita minum teh baru kita lanjut lagi lewat Torian yang punya scenery paling bagus sekali. Tapi saya mau kasih lihat kamu dulu dia punya view di pagi ini. Ini sekarang saya di tenda dan kamu tahu ini adalah view-nya. Aduh susah. Ya gagal jadi ala-ala. Mari kita buat ala-ala. Pagi-pagi sarapan pancake. Pancake apa? Pisang. Banana pancake. Banana pancake. Foto terus. Jadi kita sudah foto guys. Iya. Kita sudah puas foto-foto di sini. Dingin juga jadi kita mau naik cari kopi dulu, terus siap-siap baru kita jalan. Jadi sebenarnya kaki kami itu sudah tidak mampu, tapi kami harus kuat supaya sampai dengan selamat. Lutut longgar sayang, lutut longgar. Adalah tenda kita seorang Oke, kan. berarti aku pinjam seling Mas Anton ya. Kaget mana wale tenda dan basah. Itu teman pasang tenda gelotok. Saatnya pulang kam dari danau. Kita menuju ke Torian Tiberias. Kita dipimpin oleh komandan kita, Mas Kris. Apa kita sekarang? Duluan Mas Kris. Kita dapat sumber mata air kam. Oh naik ya? Mereka masih di sana kam. Dan saya hampir tersesat. Ternyata jalannya yang itu. Naik. Tadi saya kira yang ini. Bagaimana caranya kita mau lompat jurang? Oke. Mas Anton, ini air panas. Jadi ini katanya air panas itu ada uap-uapnya tuh. Kalau kamu bisa lihat. Itu. Aduh tidak terlalu kelihatan nih. Kata Mas Anton ini kayak sumber mata air panas gitu, tapi dia tidak terlalu panas, dia cuma hangat-hangat. Sehangat apakah airnya? Wow.
Lumayan ini untuk masak mie. Bisa pakai masak mie ini, Mas. Wow. Panas. Kamu lihat. Saya dapat ini. Putri-putri yang sedang mandi di kali. Air hangat, Mas. Kita rendam-rendam kaki dulu, Kam. Keren. Mana? Oh, jadi ini adalah dia punya nama permandian, Kam. Apa itu? Aduh, terkelihatan lagi. Kalak ore wanara. No. Torian ke kanan lagi. Apa namanya permandian air panas itu apa? Savana Kamu jangan mulai sembarangan. Mana? Permandian air panasnya orang Jepang itu loh, Mas. Nggak tahu. Ah? Enak ya berendamnya, ya. Sebenarnya kan rencananya tadi malam nginep di sini. Oh, begitu. Iya. Ih, nggak terlalu jauh juga padahal. Rendam air kaki di air panas dulu, Kang. Saya tidak tipu tapi ini enak sampai sampai saya pakai koyo 2 di lutut ini karena sakit. Tapi sumpah airnya enak sekali, oh. Kayak kaki ada dapat pijit gitu. Oh God. Ini saya lagi rendam kaki dan saya tidak tipu tapi dirasa enak sekali. Wow. Kamu lihat ada dia bulir-bulir kayak dia apa namanya? Mas, kenapa kayak ada bulir-bulir yang naik begini? Panasnya tuh Oh, dari panas buminya yang keluar kan ya? nggak ada ya diambil. Iya. Oh, itu Kam. Kayak gas apa namanya? Panas dari batu ya, dari tanah ya. Makanya buat dia kayak mendidih gitu. Wow. Aduh. Kau bayangkan sudah kau duduk di sini. Rendam kaki, nikmat baru dia pemandangan kayak sana. Oh God. Pemandangan kayak begini. Ini baru rendam kaki di air panas begini. Tuh, harus tertipu tapi dia perasa terlalu nikmat. Tapi kita sudah harus jalan karena kita masih punya 9 jam lagi untuk sampai di base camp. Jadi mari tong lanjut. Di depan ada spotnya. Iya. Dan pelan. Oh, cantiknya. Jalur yang di sini ngeri sekali, Kam. Karena sempit, baru sebelah kanan langsung jurang. Jurang ke bawah sana. Ini kalau lewat sini harus hati-hati sekali dan tidak boleh terburu-buru. Kalau turun tuh banget. Oh iya. Beautiful. Bagaimana, guys? Luar biasa. Walaupun ngos-ngosan. Kita sudah ketemu. Dia punya danau. Kali tadi. Saya istirahat sebentar. Kita foto terus tong lanjut lagi. Kita sudah mulai mendaki sedikit lagi dan naik ke hutan lagi. Semangat, guys. Hai. Masih ada setengah hari lagi. Kita tenangkan diri. Tenang.
semprot lagi, semprot. Aku juga mau semprot. Mana semprotannya? Mari. Jadi kan sekarang tinggal saya sendiri di sini karena saya punya jempol, dari jempol kaki semua sudah sakit, kelingking juga sudah sakit, jadi saya tidak bisa istirahat terlalu banyak. Jadi saya jalan terus tanpa istirahat dan kakak Vita dong masih di belakang. So, kamu lihat dia punya pemandangan di sini. So, cantik sekali. Kayaknya mungkin saya akan tunggu dong di sini sedikit apa. Kalau dong masih belum muncul berarti saya tetap harus lanjut karena saya tidak tahan sampai jempol sakit sekali. Nanti pada saat makan siang baru saya harus buka sepatu karena kemarin 2 hari itu kita kehujanan jadi sepatu dan kaos kaki semua basah. Dan terpaksa di hari ketiga ini kita harus tetap memakai kita punya kaos kaki dan sepatu yang basah itu. Sampai sekarang ini kita nggak ada pakai basah-basah, tapi itu lebih aman daripada kita kaki kosong atau pakai sandal. Safety first guys. Habis itu baru kau merendam kaki, kau mau medi-pedi untuk jari kuku dan lain sebagainya. It's okay, yang penting safety first. Perjalanan masih jauh dan kita sudah kehujanan lagi. Hujanan ya. Balik dia. Oh iya. Setelah habis makan, kita lanjut lagi menyusuri dalam hutan, Kam. Aman yang di belakang? Aman. Katanya tinggal 2,5 jam. 2,5 jam lagi. Mari kita jalan menyusuri segala jenis lembah, pendakian dan penurunan yang ada. Deh. Ini Kam, jadi kita sudah di dalam hutan. Jadi Kam kalau mendaki di Rinjani segala jenis trek itu Kam dapat. Iya. Dan segala jenis view juga Kam dapat. Yes. Bukit dapat, kali dapat, sungai dapat, Air hutan terjun dapat, apalagi. air terjun juga dapat. Jadi secapek apapun worth it, Kang. Kita sedang berusaha menguatkan kita punya iman ini. Karena ini kaki-kaki sudah lecet, lutut-lutut juga sudah longgar. Tapi kami melupakan rasa sakit. Kita berusaha menghilangkan itu. Pokoknya salon pas yang dari tempel sampai spray semua tong pakai juga. Hot cream sudah habis segala-gala. Jadi tinggal kita pertahanan terakhir hanya iman. Oke, iman. Oke, semangat. Mas Krisna cegah diri. Mas Krisna tahu cegah diri arti tidak. Jangan sampai buat saya marah ya. Asem. Itu adalah motonya ya. Jadi guys, kalau kalian jalan dengan Mas Kris, intinya hanya satu. Di Desa Torean ya. Dia bilang dia tunggu kamu semua di Desa Torean. Jangan sampai buat saya marah ya. Bye Mas Kris. Akhirnya ganti sepatu, Kam. Karena sepatu yang satu bikin kaki sakit. Jadi kita pakai Mas Anton punya. Thank you Mas Anton. Yang di bawah aman kah? Ya, Kam semua. Tadi kita keluar dari camp, camp di danau itu kurang lebih 8:30. Jam 8 kurang ding. Jam 8 kurang 10 gitulah. Nah, dan sekarang sudah 10 menit lagi jam 5.
Orang dua masih ada di belakang, jadi ini saya sendiri yang jalan di punya apa itu? Oh, angin. Ini saya sendiri ada di hutan dan semoga sedikit lagi sudah sampai di base camp. Tapi saya menceritakan sedikit tentang Rinjani ini, terutama tentang dia punya porter. Jadi 90% ini informasi yang saya dapat dari orang-orang sini juga sih. 90% laki-laki yang ada di kampung ini, pokoknya wilayah sekitar Gunung Rinjani, Senaru, Torean, terus Sembalun. Nah, mereka itu punya mata pencarian sebagai porter. Jadi sudah sangat biasa sekali untuk orang untuk bawa beban seperti yang tadi kamu lihat di video-video, turun naik gunung setiap hari, bahkan 1 minggu tuh bisa 3 kali mereka turun naik untuk ikut trip yang 3 hari 2 malam. Dan itu biasa bagi dorang, karena ya mau bagaimana, ada yang bahkan Mas Kris itu yang kita punya porter, dia itu sampai sudah 12 tahun berprofesi sebagai porter. Mereka sangat tekun, sangat kuat, sangat sabar, dan di atas itu mereka tidak kayak kerja sendiri-sendiri. Dorang saling membantu antar dorang punya porter-porter yang lain juga. Jadi misalkan ada kehabisan bama begitu, ya dorang akan saling membantu, saling mengisi. Terus tadi pas kita turun, kita ada kasih tinggal air 2 botol. Terus katanya kenapa kasih turun? Terus kata mereka katanya itu biar di situ saja untuk nanti teman-teman yang datang mungkin kalau dong kekurangan air dong bisa ambil. Jadi itu sudah ikatan mereka di sini sangat kuat. Dan saya mau ceritakan lagi yang satu, yaitu soal guide. Nah, guide ini dia akan ikut dengkam sampai ke puncak. Beda dengan porter. Porter itu dia hanya sampai di camp saja, dimana di situ nanti kan bermalam, paginya berkam ke puncak. Nah, jadi porter itu yang akan siapkan kan punya makan, bawakan punya tenda, air minum dan lain-lain. Kalau si guide dia akan membawakan kan punya snack, bahkan soft drink, buah-buah, kemanapun kamu jalan dia akan ikut. Terus enaknya itu adalah ketika kau haus, kau tinggal minta saja, panggil dia, terus dia akan kasih kau air. Jadi kau tidak perlu berat-berat mau pikul kau punya minum lagi dari bawah sampai ke camp, bahkan sampai ke puncak. Tapi menurut saya itu bukan ada 2 hal positif di sini. Pertama, kita membantu masyarakat sekitar untuk soal mereka punya perekonomian juga ya. Kita membantu mereka punya perekonomian. Terus yang kedua adalah treknya di sini sangat susah, sangat sulit. Jadi memang saya merekomendasikan kamu untuk, kalau kamu tidak ada jalan dengan laki-laki kayak begitu yang memang bisa bawa beban bahkan sampai ke puncak, minimal air minum, lebih baik kamu pakai guide. Karena itu akan sangat membantu, sangat-sangat membantu kamu. Kamu haus kan tinggal minta minum. Tadi kita ada disediakan minum Pocari sama soft drink, Sprite sama Coca-Cola. Terus ada juga snack-snack, biskuit-biskuit dan buah juga. Jadi ya di sepanjang kamu punya perjalanan, karena memang itu dia punya trek berat, jadi saya sangat merekomendasikan kamu untuk tetap pakai guide. Seperti itu. Ini kita sudah sampai di mana nih? Ada dia punya spanduk di depan. Mari kita lihat dia punya spanduk, tulisannya apa? Stop membakar hutan dan lahan. Mari cegah kebakaran hutan dan lahan. Kayaknya mungkin pernah di sini ada kebakaran lahan ya. Terus ada lagi, setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Yes, exactly. Setuju. Terus ini, cegahlah kebakaran hutan, jangan biarkan tatanan musnah dalam sekejap. Kampanye sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dalam lahan. Keren. Jadi memang pihak dari Rinjani dorang ini memang sangat menjaga sekali dong punya alam di Rinjani ini. Tapi memang saya akui sih, karena memang segala-galanya itu terorganisir begitu. Jadi kalau misalkan kau ambil paket, sabar di kamera dulu. Jadi misalnya kayak kau ambil paket 3 hari 2 malam gitu ya. Terus
kok mungkin masih rasa capek terus masih mau istirahat atau kok mau memang masih mau stay lebih lama, jadi kok bikin jadi 4 hari 3 malam contoh. Itu kok harus konfirmasi lagi dulu ke pihak TO nya, trekking organizer. Kalau kok cuma langsung melanjutkan itu sendiri, kok akan langsung di blacklist ya kan, bukan diperingatkan ke apalagi, tapi langsung di blacklist. Bahkan kamu punya trekking organizer yang kamu ikut itu juga di blacklist oleh pihak pengelola Gunung Rinjani. Jadi memang dong sangat ketat dalam hal itu, karena segala sesuatunya sudah terorganisir dengan sangat baik. Akhirnya saya sudah sampai di pangkalan ojek. Untuk torean, harga ojeknya itu 50.000 pagi dan sore, kalau malam 75.000. Tapi saya kayak rasa masih mampu dan masih mau jalan-jalan sedikit. Bukan masih mampu juga sih, tapi kayak rasa pengen jalan aja, soalnya dia tidak terlalu menanjak dan tidak terlalu menurun juga kayaknya. Jadi sambil menunggu dorang yang dari belakang, saya mau jalan-jalan saja. Katanya sih kalau jalan itu 30 menit. Tapi kalau sudah terlalu capek, ya ada alternatif lainnya, itu ojek. So, mari kita lanjut. Akhirnya saya sampai di Kampung Torean. Jam 5 kurang berapa menit ini? Jam 5 pas. Berangkat tadi jam 8 kurang 10. Tiba di pangkalan ojek jam 5 pas. Lumayan. Finally. Lihat depo jalan. Tadi saya dari sana, dan anjing-anjing masih gonggong. Terus Mas tadi bilang kalau jalan nanti depan cuma ada simpang. Itu. Terus dia suruh saya belok kiri. Cuman depo jalan ini kayak semakin sempit ke atas. Entahlah. Kita percaya saja sama dia punya mas, sama masnya. Mari kita belok kiri. Kamu lihat, terlalu paksa bikin tahu tuh, jadi saya tersesat. Tadi masnya bilang simpang kiri, ternyata pas masuk ada 2 simpangan juga. Saya coba dua-dua tapi terada tanda-tanda motor lewat di situ, malah jalan semakin sempit juga. Jadi mari kita kembali ke persimpangan 3 tadi sambil tunggu orang lain untuk kita tanya-tanya. Skuy, karena saya kembali lagi ke pangkalan ojek. Jadi saya akan panggil ojek saja sudah untuk bisa turun supaya lebih aman pas kado ya. Akhirnya sudah sampai guys.